tidak pernah ada pohon di rimba raya roboh bergelimpangan karena melakukan bunuh diri massal. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyentil Kementerian Kehutanan yang menyebut kayu gelondongan di Sumatera Utara merupakan kayu lapuk yang tumbang alami. Adapun sebelumnya Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan Dwi Juwanto Nugroho pada Jumat 28 November lalu mengatakan kayu gelondongan yang terbawa banjir di Sumatera merupakan kayu lapuk tua yang tumbang alami. Dwi mengatakan dugaan itu ia dapat dari hasil analisis dan laporan Wakil Menteri. Menanggapi pernyataan Dwi, Gubernur Jawa Barat menilai mustahil pohon-pohon di hutan roboh massal tanpa campur tangan manusia. Deddy mengatakan kerusakan hutan hampir selalu berkaitan dengan penebangan terencana yang dilakukan manusia, bukan karena fenomena alam. Ia pun meminta agar semua pihak introspeksi agar peristiwa tidak terulang. Setelah pernyataannya viral, Dwi mengklarifikasi dan menegaskan bahwa kalimat pohon lapuk bukan dimaksudkan untuk membantah praktik illegal logging. Dwi mengatakan penjelasan itu dimaksudkan untuk memperjelas berbagai kemungkinan terkait sumber kayu yang sedang ditelusuri. Ia memastikan setiap dugaan kejahatan hutan akan diproses sesuai hukum. Sepengetahuan saya, tidak pernah ada pohon di rimba raya roboh bergelimpangan karena melakukan bunuh diri massal. Hampir rata-rata rusaknya hutan, bergelimpangannya pohon karena penebangan yang direncanakan. Untuk itu, mari kita melakukan introspeksi diri agar tidak mengulangi peristiwa itu terjadi lagi. Bukan membuat narasi untuk melakukan pembenaran diri. Ini terkait kayu gelondongan yang semakin menjadi polemik begitu ya di tengah bencana banjir bandang dan juga longsor yang menimpa wilayah Aceh, Sumatera Utara hingga Sumatera Barat. Ini kemarin Kementerian Kehutanan sempat menyebut bahwa kayu gelondongan yang terbawa arus begitu ya di banjir di wilayah Sumatera ini merupakan pohon yang tumbang karena terbawa banjir ataupun tanah longsor. Dan Kemenhub menampik bahwa kayu-kayu itu merupakan hasil pembalakan liar. Nah, terbaru ini akhirnya ada yang cukup menarik perhatian di mana Bupati Tapanuli Selatan akhirnya belak-belakan mengungkapkan bahwa pihak Kementerian Kehutanan ini ternyata sudah kembali memberikan izin penebangan hutan pada bulan Oktober 2025 atau beberapa minggu sebelum banjir dan juga tanah longsor melanda wilayah Sumatera. Jadi memang keberadaan gelondongan kayu di tengah bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara ini makin kencang di buah bibir di ruang publik begitu Tribuners. Dan terbaru ini memang Bupati Tapanuli Selatan atau Tapsel yakni Gus Irawan mengungkap awal mula upaya pihaknya dalam mencegah bencana alam ini ya sebelum banjir bandang terjadi di Batanghoro. Ia mengakui kondisi Tapanuli Selatan beberapa tahun belakangan ini memang kerap dilanda bencana alam, terutama banjir dan juga tanah longsor. Tahun lalu pada tahun 2024, tepatnya pada 24 November, banjir bandang juga terjadi di Sipanga Siunjam. Jadi setahun sebelum banjir besar pada tahun ini terjadi. Kayu datang dari hulu menghabiskan desa dan pada tahun itu atau setahun lalu terdapat 2 korban jiwa dari peristiwa banjir bandang tersebut. Persis menjelang Natal, wilayah Tano Tombangan ini juga diterjang banjir bandang. Sama persis, banjir juga membawa kayu gelondongan yang dimana berarti ada penebangan di hulu. Atas bencana ini, Tribuners Pemkab Tapanuli Selatan mengajukan rehabilitasi rekonstruksi. Dan waktu itu, Pemkab Tapanuli Selatan mengajukan 28 miliar rupiah, kemudian disetujui BNPB sebesar 10 miliar rupiah. Belum berjalan rehabilitasi rekonstruksi hutan tahun lalu, ini Tapanuli Selatan kembali diterpa bencana alam. 3 desa Lulantak diterjang banjir, masyarakat Garoga, Huta Godang, dan juga Aek Ngadol menderita, di mana rumah mereka hancur karena tersapu banjir bandang. Keluarganya tewas dan masih ada yang hilang
Dan khusus bagi warga di Garuga, banjir bandang ini nyaris menghilangkan desa karena hampir banyak rumah-rumah ini rata dengan tanah karena tersapu material longsor dan juga material kayu gelondongan yang terbawa arus banjir bandang. Di hasil wawancara tribunmedan.com, Gus Irawan, yakni Bupati Tapanuli Selatan ini mengurai upaya Pemkab Tapanuli Selatan mencegah bencana sebelum terjadi banjir bandang Batangoru tahun ini. Ia ditemui usai mengunjungi tempat pengungsian warga di Aula Kantor Camat Batangoru pada Sabtu 29 Maret 2020 malam kemarin, Tribuners. Gus Irawan ini mulai menceritakan bahwa pihaknya ada menerima surat pada Juli 2025 dari Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan. Isinya menghentikan sementara pengelolaan hak atas tanah atau PHAT, yakni kerjasama korporasi dengan masyarakat setempat untuk mengambil kayu. Namun ini cukup mengejutkan, Tribuners, di mana Gus Irawan senang dengan isi surat itu karena memahami tuntutan atau memahami tutupan hutan penting untuk dijaga untuk bencana alam. Ia lalu membuat surat edaran kepada camat hingga lurah berdasar perintah Kementerian Kehutanan untuk mengambil kayu. Jadi dari surat tersebut di follow up begitu ya oleh Gus Irawan untuk diteruskan ke camat dan juga lurah agar masyarakatnya ini untuk berhenti menebang pohon untuk merekonstruksi hutan yang memang sempat tersapu banjir bandang pada 2024 lalu. Namun memang tidak seperti ekspektasi sebelum akhirnya hal itu terjadi, banjir bandang tahun ini telah kembali menerjang wilayah Tapanuli Selatan. Namun atas kejadian ini, Pemkab Tapanuli Selatan merasa keberatan di mana Gus Irawan melayangkan surat pada 14 November ke Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari Kemenhut yang dimana isinya mengusulkan untuk menghentikan aktivitas penebangan ulang. Jadi surat ini dikirimkan Gus Irawan karena Gus Irawan ini terkejut tiba-tiba setelah bulan Juli perintah untuk penghentian aktivitas penebangan ini dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan. Pada Oktober, hanya hitungan bulan, ini muncul instruksi baru di mana Gus Irawan mengakui bahwa pada sekitar bulan Oktober lalu kembali dibuka izin penebangan hutan di wilayah Tapanuli Selatan. Jadi Gus Irawan ini cukup terkejut dalam pengakuannya setelah instruksinya ini belum maksimal untuk diterapkan di wilayah-wilayah Tapanuli Selatan, malah muncul perintah baru, maksudnya izin baru begitu ya, terkait penebangan pohon-pohon di wilayah Tapanuli Selatan. Atas peristiwa ini, Pemkab Tapanuli Selatan merasa keberatan begitu ya, karena memang ini kondisi alamnya disebutkan sudah cukup parah kerusakannya, sehingga memang dibutuhkan untuk rekonstruksi hutan begitu. Namun pihak Kementerian Kehutanan meluncurkan atau mengeluarkan izin penebangan pohon ini bisa dilakukan di wilayah tersebut. Gus Irawan melayangkan surat pada 14 November ke Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari Kemenhut yang isinya mengusulkan untuk menghentikan aktivitas penebangan hutan seperti perintah atau instruksi pada surat yang dikeluarkan pada Juli 2025 dari Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan. Dan Gus Irawan kemudian mempertanyakan apa sebenarnya yang terjadi sehingga Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari kembali memberikan izin operasi penebangan hutan. Ia juga menyinggung soal penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang dihasilkan oleh perusahaan yang berada di Tapanuli Tengah. Perusahaan ini diduga menjadi biang kerok hanyutnya kayu gelondongan banjir bandang terjadi pada 2025 ini. Menurut Gus Irawan, rakyat Batangoru sangat menderita atas bencana banjir bandang ini. Terlebih, banjir ini juga disebabkan karena adanya penebangan hutan. Lantas, siapa sih yang harus bertanggung jawab? Jadi memang masih membingung ya, siapa yang menjadi pihak yang bertanggung jawab atas banjir bandang di Batangoru ini. Dari pengakuan warga, asal kayu gelondongan banjir bandang Batangoru ini diduga dari sebuah desa di Tapanuli Tengah. Disebutkan ada aktivitas penebangan hutan di sana di mana kayu-kayu yang layak akan diambil, sedangkan yang tidak layak ini dibiarkan sehingga menumpuk menjadi sampah, dan ketika banjir bandang ini terjadi, sampah-sampah potongan kayu itu akhirnya hanyut terbawa hingga ke air.
Ia mengaku mendapati hal yang kontradiktif pada satu kementerian, yakni Direktorat Konservasi Sumber Daya Alam yang bertujuan menjaga hutan dan Direktorat Pengelolaan Lestari Kementerian Kehutanan, di mana kedua direktorat ini menurutnya punya tupoksi saling tarik-menarik. Sepemahaman Gus Iran yang namanya Kementerian Kehutanan tugasnya memang sudah pasti menjaga hutan. Atas hal ini, ia bertanya, berapa nilai BNPB yang masuk ke kas negara dibanding dengan kerugian bencana banjir bandang di Batang Oru? Dan pada momen ini, Gus Irawan kembali menyoroti peran Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari jika kejadian seperti ini berulang kembali dan sudah layak meluruskan keberadaan hutan lestari. Ia menambahkan, izin yang diberikan Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari memang bukan di kawasan hutan, tapi harusnya mempertimbangkan keberadaan satwa langka, termasuk ekosistem orang utan Tapanuli, maksud kami orang utan Tapanuli di Batang Oru. Dan untuk diketahui Tribuners, data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB pada Minggu 30 November 2025, korban meninggal dunia di Sumatera Utara sendiri sudah mencapai sebanyak 173 orang. Kepala BNPB Lejen TNI Suharyanto mengatakan di Sumatera Utara saat ini ada 147 orang yang masih dilaporkan hilang. Kepala BNPB Lejen Suharyanto menyebut saat ini listrik dan air di lokasi bencana relatif sudah pulih. Meski begitu, ia tak menampik masih banyak lokasi yang masih terputus untuk aliran listrik dan juga suplai air.